Hai Sir People, kalian lagi merintis bisnis dan pengen meningkatkan branding dan cuan kalian? Pas banget nih, bareng aku Tias, kali ini aku bakal kasih tahu cara membuat website perusahaan dengan WordPress. Nah, sebelum mempelajari cara membuat website perusahaan, yuk kita pahami dulu apa itu website perusahaan dan kenapa kalian wajib punya. Bisa dibilang website perusahaan adalah platform digital yang menunjukkan identitas bisnis. Ini juga bisa menjadi tempat pertama yang dikunjungi calon pelanggan ketika mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang brand kalian. Dengan website perusahaan yang profesional, kalian bisa membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi merek, dan menyediakan informasi yang relevan buat audiens kalian. Sekarang, lanjut ke cara membuat website perusahaan yang mudah dan profesional. Jangan khawatir walaupun kalian nggak bisa ngoding, trik yang aku jelasin ini pasti bisa kalian lakukan kok. Yuk kita mulai aja. Langkah pertama, kalian perlu membeli hosting dan domain untuk website perusahaan. Kalau belum punya, nggak usah bingung karena kalian bisa dapetin keduanya di Niaga Hoster. Caranya, langsung aja ke website niagahoster.co.id, terus pilih menu hosting. Aku saranin kalian buat pilih WordPress hosting, karena WordPress hosting memungkinkan kalian membuat website dengan lebih mudah. Jadi, kalian bisa lebih fokus mengembangkan bisnis daripada ribet ngurusin hal teknis website. Di sini aku memilih WordPress hosting paket bisnis biar performa website makin oke untuk bisnis online. Selanjutnya, pilih jenis paket hosting dan durasi paket. Di sini, aku ambil contoh buat kalian yang pengen bikin website perusahaan jangka panjang, jadi pilih yang durasinya 48 bulan. Oh ya, dengan memilih paket ini ataupun paket setahun ke atas, kalian udah langsung dapat gratis domain 1 tahun ya. Lanjut ke bawah, sekarang kalian bisa buat akun Niaga Hoster dulu. Caranya bisa dengan login lewat Facebook dan Google, atau masukin email dan nomor telepon secara manual. Kalau udah, pilih metode pembayaran. Jangan lupa pakai kode kupon NH10 biar kalian bisa dapat diskon tambahan 10%. Setelah menyelesaikan pembayaran, kalian bisa mengklaim domain gratis lewat dashboard akun Niaga Hoster kalian. Nah, saat memilih domain, pertimbangkan untuk menggunakan nama perusahaan atau sesuatu yang terkait dengan industri kalian. Nama domain yang baik akan membantu pelanggan potensial untuk mengingat dan menemukan website kalian dengan mudah. Dan jangan lupa pilih ekstensi domain yang sesuai. Dengan menentukan nama domain yang tepat, reputasi website kalian bakal meningkat dan bisa menarik calon pengunjung. Setelah kalian memiliki domain dan hosting, saatnya untuk menginstal WordPress. WordPress adalah platform manajemen konten yang populer dan mudah digunakan. Kalau kalian memilih paket bisnis atau cloud startup, kalian bisa memilih fitur WordPress Suite AI untuk menginstal WordPress secara otomatis. Ini akan menghemat waktu kalian dan memudahkan proses instalasi. Setelah memilih platform pembuatan website, kalian perlu memilih plugin dan tema website. Plugin adalah software untuk menambah fungsi tertentu pada website kalian. Beberapa plugin yang perlu kalian pertimbangkan adalah Monster Insights, OptinMonster, IOSEO, dan WP Forms. Kalau kalian menggunakan layanan hosting Niaga Hoster, di tahap onboarding kalian bisa memilih dan menginstal plugin-plugin ini dengan mudah, yaitu cukup mencentang kotak yang tersedia. Setelah memilih plugin, saatnya menentukan tema website. Di sini kalian bisa pilih tema Hostinger Blog. Tema ini udah dirancang khusus untuk website bisnis dan sudah dilengkapi dengan halaman-halaman penting seperti beranda, kontak, tentang kami, dan blog. Yang mana ini adalah halaman yang wajib dimiliki website perusahaan. Cara memakai tema Hostinger Blog, kalian bisa memilih tema ini saat proses onboarding hosting Niaga Hoster. Dalam proses ini, kalian bebas mengatur tata letak halaman dan palet warna yang kalian mau. Asik banget kan? Nah, setelah menginstal WordPress dan memilih plugin serta tema, waktunya untuk memodifikasi tampilan website kalian. Salah satu hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah melengkapi identitas perusahaan. Ini termasuk logo, judul situs, tagline, dan ikon situs. Semua ini merupakan elemen penting yang akan membantu membangun merek kalian secara online. Pertama, logo akan menjadi simbol visual untuk mewakilkan identitas bisnis kalian. Sedangkan judul situs atau site title adalah teks yang menunjukkan nama situs kalian. Biasanya site title terlihat di bagian atas halaman website. Ada juga tagline
yaitu kalimat singkat yang menggambarkan situs atau bisnis kalian. Ini bisa berupa slogan atau pernyataan pendek yang mencerminkan fokus atau nilai bisnis. Selain itu, berikan juga ikon situs alias site icon. Ikon situs adalah gambar kecil yang mewakili situs dan ditampilkan di browser tab atau bookmark. Untuk melengkapi identitas perusahaan, pada sidebar dashboard WordPress, klik Appearance. Pilih Customize. Setelah masuk, klik menu Site Identity. Di sini, kalian bisa mengupload logo, memberi judul situs, mengisi tagline, serta mengunggah ikon situs. Setelah melengkapi identitas perusahaan, saatnya membuat halaman website. Ngomong-ngomong tentang halaman, ada beberapa halaman yang penting untuk website perusahaan kalian. Ini termasuk halaman beranda, tentang kami, kontak, blog, produk dan layanan, testimoni pelanggan, dan kebijakan privacy. Nah, dengan menggunakan tema Hostinger blog, beberapa halaman ini udah otomatis ditambahkan. Tapi kalau kalian mau menambahkan halaman lain seperti produk dan layanan, ikuti langkah-langkah ini ya. Masuk ke dashboard WordPress, pilih menu Pages, kemudian klik Add New. Pada kolom judul halaman, tuliskan produk dan layanan. Di bagian bawah, kalian bisa menuliskan deskripsi tentang halaman tersebut serta menambahkan gambar produk dan keterangannya. Kalau udah, klik Publish untuk menerbitkan halaman website. Selanjutnya, yuk kita buat menu website. Salah satu hal penting dalam membuat menu website perusahaan adalah menyusun menu navigasi yang baik. Menu ini akan menjadi panduan bagi pengunjung dalam menjelajahi konten di website kalian. Cara membuat menu website juga gampang kok. Langkah pertama, pada sidebar WordPress, pilih menu Appearance lalu klik Menus. Untuk membuat menu baru, isi nama menu pada kolom menu Name. Pada contoh ini kita pakai nama menu pertama. Sekarang klik tombol Create Menu. Tentukan lokasi menu akan ditampilkan. Nah, ada 3 pilihan lokasi yaitu Primary, Secondary, dan Sosial. Pada bagian Pages, centang halaman yang mau ditambahkan pada menu yang akan dibuat, kemudian tekan tombol Add to Menu. Setelah halaman ditambahkan ke menu, pilih lokasi menu yang ingin kalian tampilkan. Pada contoh ini, kita pilih lokasi primary, kemudian tekan tombol Save Menu. Sekarang website kalian udah punya menu deh. Langkah selanjutnya, saatnya mengisi konten pada halaman website. Sebagai contoh, kita mulai mengisi konten untuk halaman tentang kami. Untungnya ada fitur yang bisa membantu kalian membuat konten yaitu WordPress AI Assistant. Dengan bantuan AI Assistant, kalian bisa dengan mudah membuat konten yang menarik dan informatif untuk halaman-halaman website perusahaan kalian. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini, buka dashboard HPanel kalian. Lalu pada bagian Tips to Improve, klik Install AI Assistant. Kalau udah, masuk ke dashboard WordPress kalian. Lalu, klik menu Hostinger pada bagian paling atas sidebar. Bila AI Assistant akan terlihat di bagian paling kanan. Pada kotak yang tersedia, deskripsikan topik konten yang kalian inginkan. Dalam hal ini, konten yang kita butuhkan adalah untuk halaman tentang kami. Jadi, di sini aku akan mendeskripsikan latar belakang hingga keunikan brand. Kalau udah, klik Generate Content. Tara, konten halaman tentang kami pun udah berhasil dibuat. Hanya dalam hitungan detik, kalian bisa menghasilkan konten yang menarik. Tapi jangan lupa, konten yang dihasilkan oleh AI mungkin belum sempurna, jadi tetaplah modifikasi sesuai kebutuhan kalian. Setelah selesai mengatur semuanya, saatnya untuk mempublikasikan website kalian. Sebelum itu, pastikan untuk memeriksa hal-hal penting seperti tautan, kesesuaian tampilan pada perangkat mobile, dan sebagainya. Untuk mempublikasikan website, kalian hanya perlu menekan tombol Publish pada WordPress, baik ketika mau menerbitkan halaman, postingan, maupun memperbarui tampilan website. Setelah itu, website kalian bisa diakses oleh publik. Itu dia langkah-langkah lengkap dalam membuat website perusahaan. Dengan website, kalian bisa meningkatkan reputasi perusahaan, menjangkau lebih banyak pelanggan potensial, dan membangun brand yang kuat. Nah, kalau kalian punya pertanyaan atau pengen berbagi pengalaman seputar membuat website perusahaan, jangan ragu untuk komentar di bawah. Dan kalau video ini bermanfaat, boleh klik tombol like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!